Nama saya Ahtar Sulungbayu Andono dari SMA Terpadu Krida Nusantara Bandung. Di sini saya telah membuat resensi buku The Psychology of Money karya Morgan Housel tentang keuangan yang diterbitkan oleh Harriman House pada tahun 2020 di kota New York. Jumlah halaman pada buku ini adalah 250 halaman. Buku ini menceritakan tentang psikologi, finansial, keuangan, dan apa itu uang. Uang adalah salah satu aspek paling mendasar dalam kehidupan manusia modern. Namun pemahaman tentang uang seringkali hanya berfokus pada angka, grafik, dan teori ekonomi tanpa memperhitungkan sisi psikologis dari bagaimana manusia berpikir dan bertindak terhadap uang. Disinilah buku The Psychology of Money karya Morgan Housel mengambil peran penting, menjelaskan bahwa keputusan finansial tidak hanya dibuat di atas kertas, tapi juga sangat dipengaruhi oleh emosi, pengalaman, dan perilaku. Pada zaman dahulu, uang dijamin dengan emas. Namun, aturan itu telah berganti semenjak berkembangnya zaman dan turunnya nilai mata uang. Buku dengan lebar 14,7 cm dan panjang 21,6 cm ini menjelaskan tentang risiko keuangan, bagaimana menjadi orang kaya, dan apa itu uang, finansial, saham, margin, dan sebagainya. Housel menjelaskan bahwa keberhasilan finansial tidak selalu mencerminkan kerja keras atau strategi yang tepat. Ada unsur keberuntungan dan konteks dalam setiap kisah sukses. Seperti halnya Bill Gates yang beruntung bisa mengakses komputer di usia muda karena fasilitas sekolahnya yang tergolong cukup maju di zaman itu. Di sisi lain, ada pula orang yang sudah bekerja keras namun tidak berhasil karena faktor risiko yang tak terduga. Ini menunjukkan pentingnya kerendahan hati dan empati dalam menilai keberhasilan finansial orang lain. Dalam terlalu banyak orang yang mengejar keputusan optimal secara matematis. Namun, menurut Housel, keputusan yang cukup masuk akal dan bisa kita pertahankan dalam jangka panjang jauh lebih baik daripada keputusan sempurna yang tak bisa dijalankan. Ini berkaitan dengan pentingnya konsistensi dan kerja keras dalam kebiasaan keuangan, dibandingkan strategi kompleks yang sulit untuk dipertahankan secara konsisten. Buku ini juga membedakan antara menjadi kaya atau rich dan menjadi makmur atau wealthy. Menjadi kaya artinya memiliki banyak uang dan aset yang tampak, tetapi belum tentu berkelanjutan. Sementara itu, menjadi makmur adalah soal kebebasan waktu dan kontrol atas hidup, serta kemampuan menahan diri untuk tidak membelanjakan uang hanya demi penampilan semata. Kekayaan sejati, menurut Housel, adalah uang yang tidak terlihat, yang belum dibelanjakan. Salah satu kisah yang digunakan Housel adalah Warren Buffett, yang sebagian besar kekayaannya terkumpul setelah usia 50 tahun. Ini menegaskan bahwa compounding bunga berbunga bekerja luar biasa jika diberikan cukup waktu. Pesan moral dari buku ini yang saya suka adalah konsistensi dan kesabaran lebih penting daripada kejeniusan dalam finansial. Banyak orang mengambil keputusan finansial berdasarkan pengalaman pribadi, latar belakang keluarga, atau trauma masa lalu. Karena itu, tidak ada satu nasihat keuangan pun yang cocok untuk semua orang. Housel mendorong pembaca untuk memahami sejarah keuangan pribadi mereka sendiri sebelum mengikuti saran dari orang lain. Kelebihan buku ini adalah dia menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dicerna bagi seluruh kalangan di berbagai umur. Terus, buku ini menunjukkan banyak peristiwa-peristiwa kisah nyata dan analogi menarik yang dapat disambungkan dengan kehidupan kita. Dan buku ini relevan bagi siapa saja, walaupun kita masih pelajar ataupun orang yang tidak memiliki income. Lalu, kekurangan buku ini adalah beberapa ide di dalam buku ini terkesan berulang. Kemudian, kurang panduan teknis dalam menuju apa yang diceritakan oleh buku ini. The Psychology of Money adalah bacaan penting bagi siapa saja yang ingin memahami bagaimana cara berpikir tentang uang secara lebih sehat, realistis, dan berkelanjutan. Alih-alih mengajari pembaca cara menjadi kaya secara instan, Morgan Housel mengajak kita merenungkan apa arti kata cukup, mengapa penting untuk hidup sesuai kemampuan, dan bagaimana pola pikir jangka panjang bisa membawa hasil yang luar biasa bagi kesehatan finansial kita. Sekian resensi yang telah saya buat dan saya presentasikan. Salam literasi.